Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Nah, kali ini welcome back to Sama Podcast dengan aku Zahira Intan Azahra dan di sini kita berkolaborasi loh dengan FKIP Univet Bantara Sukoharjo. Nah, teman-teman, kalian tahu nggak sih kali ini aku nggak sendiri loh, tetapi aku ditemenin oleh narasumber yang super duper hebat banget. Dan tentunya keren loh. Kalian penasaran nggak sih siapa narasumber kita hari ini? Oke, kita sambut aja ya. Halo Ibu, selamat Selamat pagi. pagi Mbak Zahira Iya, Intan. Semangat Ibu. banget ya. Ya, semangat banget ya, semangat pagi nih, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana Ibu kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah sehat, insya Sehat, Allah sehat. alhamdulillah. Amin. Kelihatan ceria sekali ya Bu hari ini. Amin. Wah, Ibu, hari ini bisa dong kita kenalan-kenalan dulu Iya dengan siap. teman-teman SMA Negeri 1 Mojolaba dan tentunya teman-teman FKIP Univet Bantara Sukoharjo. Silakan Ibu untuk berkenalan diri dulu. Halo semuanya, saya Siti Fatimah. Saya merupakan salah satu tenaga pendidik di Univet Bantara Sukoharjo. Saya mengajar di Prodi PPKN Univet Bantara. Halo Ibu Siti Iya, Fatimah. Wah, dosen mengajar ya Bu? Inje Mbak. Wow, keren banget. Oh yuk, teman-teman pasti kalian udah penasaran gak sih apa topik kita hari ini? Nah, sekarang topik kita hari ini adalah kiat menjadi wirausahawan yang sukses dengan tema Wirausaha itu keren. Wow, penasaran gak sih? Oke teman-teman, mari kita lanjut topik hari ini. Yuk kita kupas tuntas bersama Ibu Siti Siap Fatimah. Mbak Zahira Siap. Intan. Nah, teman-teman, kali ini kita tanya-tanya dulu ya si interogasi nih Bu. Iya siap. Siap. Udah siap ya Bu? Kayak polisi ya, tapi nggak dituliskan. Mboten. Siap siap. Nah, Ibu kan menjadi wirausahawan. Iya. Itu keinginan Ibu dari kecil ataupun wah, mendadak aku ingin jadi wirausahawan nih gitu. Enggak sih, untuk kewirausahaan sendiri saya dibesarkan dari orang tua yang dagang ya Mbak ya, yang dagang, dan alhamdulillah mulai apa ya, seperti slogan Pertamina kita mulai dari nol gitu kan. Nah, jadi Iya. memang orang tua itu mulai dari tidak punya, alhamdulillah sekarang bukan punya, tapi alhamdulillah lebih dari mampu, seperti itu Lebih dari Mbak mampu. Zahira. Berarti Iya. dari latar belakang keluarga, Iya, Bu. betul Wow. sekali. Pasti support sistemnya dari keluarga Iya, juga. iya. Jadi tahu ilmunya itu Iya, dari keluarga dari dulu keluarga gitu. dulu, dari orang-orang terdekat ya, Bu. Iya, pasti. Pasti. Nah, Ibu, dalam merintis wirausahawan nih ya, Bu. Iya. Ibu merintis wirausahawan dalam bidang apa nih, Bu? Kan teman-teman pada penasaran ya. Kalau dulu ya, kalau dari orang tua itu dagangnya jamu, kan terus ada produk-produk, terus sekarang saat ini alhamdulillah kita dipercaya sama Tuhan untuk mengelola satu tempat makan kuliner gitu Mbak. Jadi Kulineran kuliner ya. lah bidangnya Iya. seperti itu. Wow, kulineran nih. Lokasinya di mana, Bu, lokasinya nih? Deket sama Univet sih Wah, Mbak. deket Iya, banget. di Jadi, selatannya Univet nih teman-teman. wah, jadi untuk teman-teman FKIP Univet Iya, dan tentunya teman-teman dari SMA Negeri 1 iya. Mojolaban bisa dong main-main ke tempatnya Ibu Siti Siap, Fatimah. iya Siap ya, Bu? ditunggu. Nah, Ibu, namanya apa nih nama usahanya nih? Nama. Namanya Iya, iya. Cafendo de Bosse. Jadi ada Wah, filosofinya ada tuh Mbak, filosofi. ada Wah, filosofinya. Jadi saya tuh apa-apa tuh pakai filosofi. Apa filosofinya? Itu kan Bosse ya. Jadi iya. saya pengen selaku yang punya ya bos, selaku yang karyawan saya itu juga bos. Saya panggil karyawan saya itu bos juga Iya, gitu. Terus yang makan di situ pun bos begitu. Jadi Wuh, semuanya jadi apa ya, kita seratakan lah di situ. diseratakan ya. Gak ada perbedaan Tidak ya. ada perbedaan, itu menjadi cita-cita. Jadi Jadi cita-cita cita-cita. kita semua kan untuk menjadi bos Iya. kan. Nah, pastinya makanya dinamakan The Boss. Itu seperti itu filosofinya saya Bossing. gitu. Nah, teman-teman dari SMA Negeri 1 Mojolaban Ya. tentunya dari FKIP bisa dong mampir-mampir ya ke The Iya, Boss siap ya. ditunggu. Ditunggu nih. Nah, Ibu, latar belakang Ibu memilih bidang kulineran tuh apa sih?
Kalau kenapa latar belakangnya kuliner ya pasti karena saya suka makan Wah, ya. suka makan nomor satu ya, Bu. Iya suka makan gitu kan, Iya. kalau makan nambah terus gitu kan, tidak dengan porsi sedikit gitu, seperti itu Mbak Zahira. Dari diri sendiri terus kita Iya. jadi cuan ya, Bu, jadi uang. Iya, Wah, ya alhamdulillah sih. alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, pasti ada kendala-kendalanya nih Bu. Nah, pasti juga ada suka dukanya nih. Bisa diceritain dong Bu sama teman-teman, apa sih suka dan dukanya? Kalau berwirausaha itu ya suka dukanya. Kalau saya tuh kebetulan mengajar hukum dagang ya Mbak ya, dan mata kuliah kewirausahaan juga. Saya sering mengatakan sama mahasiswa saya bahwa dalam berdagang itu hanya ada dua kemungkinan, yaitu untung dan rugi. Kalau nggak untung ya rugi, kalau nggak rugi ya untung. Ya seperti itu. Kalau untung ya pasti keuntungannya banyak ya, entah itu dari laba kita, entah itu dari jaringan gitu kan. Begitupun dengan rugi. Jadi rugi itu bukan saja modal tidak kembali ataupun apa yang kita dapatkan kurang dari modal, tapi rugi itu bisa berupa kita itu ditipu temen ataupun kita ditipu sama supplier gitu kan. Lah itu bentuk-bentuk kerugian. Jadi ketika suatu saat kita berwirausaha, jangan pernah, kita harus siap rugi juga. Selain kita siap untung, orang kan selalu ready for the best plan kan, begitu kan. Mereka menyiapkan hal-hal yang terbaik begitu. Tapi the worst-nya tuh sering tidak dipikirkan begitu. Kalau aku rugi besok gimana gitu, tidak siap dan akhirnya collapse. Setelah collapse mereka give up, artinya di situ putus asa, tidak ingin meneruskan lagi. Lah itu jeleknya. Tapi kalau memang berdagang, ini saya belajar dari mama saya nih Mbak Zahira, jangan pernah takut. Itu adalah warna-warna dalam berwirausaha. Entah itu kita ditipu orang, entah itu kita diutangi orang tidak kembali begitu kan. Sedih gitu banget ya. Tapi we have to ready for it begitu, karena dalam berwirausaha itu tidak hanya menguji kepintaran kita secara duniawi, tapi mentally seperti sabar ya, seperti gigihnya kita gitu. Karena menurut Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa dari 10 jalan rizki itu 9 adalah berdagang. Yang satunya apa Mbak? Yang satunya mungkin seperti saya, mungkin seperti gurunya Mbak Zahira yang menjadi pegawai gitu. Pegawai pemerintah gitu. Nah, terus nih Bu, pasti ada nih persentase suka dan dukanya. Berarti itu balance ya Bu, sama-sama. Semoga dan balance, tapi jangan sampai balance. Kalau bisa kita itu berusaha meminimalisir kerugian. Ya, meminimalisir ya kerugian. Kita memang siap untuk rugi, tapi jangan rugi terus. Ya, harus untung ya Bu. Iya, betul. Nah, kan sebagai wirausaha nih, kita butuh modal kan Bu. Apa sih modal utama untuk kita tuh berani berwirausaha Bu? Modal utama yang penting niat ya, niat. apapun itu tuh pasti niat. Yang kedua pasti dari modal secara materi. Kalau secara materi sebenarnya di negara kita itu, di Indonesia itu sudah menyiapkan banyak banyak fasilitas gitu kan, seperti pinjaman ataupun mendukung UMKM gitu dari Bank Indonesia, terus disalurkan melalui bank-bank konvensional yang ada seperti itu. Sebenarnya sudah sangat mendukung gitu. Tapi yang penting itu tadi, kita harus punya modal. Yang pertama itu kita harus punya niat. Ketika kita sudah punya modal secara materi, kita harus punya modal gigih, usaha never give up begitu, terus usaha yang jangan pernah iri. Jangan pernah membandingkan usaha kita dengan usaha orang lain. Modal kita boleh sama, apa yang kita jual boleh sama, tapi rezeki yang datang ke kita nggak akan sama. Nggak boleh insecure ya Bu sama orang lain. Kita punya kita punya kelebihan sendiri. Iya, benar banget. We have to trust it gitu. Kita punya hal-hal yang baik dalam diri kita yang harus kita percaya, dan itu menjadi kelebihan kita. We have to trust ourselves first gitu. Berarti kita harus pede dulu ya Bu. Yes, ya, betul percaya diri banget. nomor Iya, satu. Betul. Nah Ibu, untuk masalah omset di bidang kulineran itu tuh sekitaran berapa nih Bu? Kan pada penasaran gak sih kalau bidang kulineran tuh berapa sih omsetnya gitu? Berapa ya?
Kalau sudah Aduh, apa ya, kalau sudah masuk omset gini tidak tentu ya Mbak Tidak ya. tentu. Kalau apa ya, kalau namanya usaha apapun itulah, saya yakin itu tidak akan menentu, tidak Iya. akan tetaplah seperti gaji begitu. Tapi dari yang omset kita dapat itu ada nilai-nilai sabarnya yang tidak kelihatan. Nah, itulah yang menjadi apa namanya kelebihan. Kalau omset untuk saya sendiri, alhamdulillah omset secara keseluruhan itu bisa mencapai 2 juta itu, tapi itu belum nanti dikurangi belanja modal Iya. lagi, belanja sayur, karyawan dan sebagainya gitu. Tapi it's okay karena apa namanya usaha saya di orientasinya itu prospeknya ke mahasiswa, jadi kita nggak pernah sih punya masalah untuk sedikit atau banyak seperti itu. Nah, untuk nih pesan dan kesan untuk teman-teman SMA Negeri 1 Mojolaban dan tentunya FKIP Univet Bantara ini Siap. apa nih Bu? Pesan dan kesannya untuk gimana sih biar kita tuh berani berwirausaha? Iya, sekarang ya di zaman seperti ini yang ingin saya sampaikan adalah walaupun nanti Mbak saya kan di FKIP nih, saya di pendidikan, jangan pernah takut untuk kalau kita mau buka usaha tapi kita nggak punya apa namanya, kita bukan kuliah di Fakultas Ekonomi, kita bukan kuliah di bisnis, itu tuh jangan pernah takut begitu. pernah takut. Jadi kita sekarang ini kan ada program nih dari kan ada MBKM kan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi di program ini kita bisa memilih program studi yang di luar program utama kita yang kita ambil untuk kita apa namanya pelajari. Nah, di luar program studi ini contohnya Mbak Zahira besok ya kuliahnya di PPKN nih, terus Mbak Zahira kepengen berwirausaha juga. Nah, jadi Mbak Zahira nanti bisa apa namanya bisa mengambil juga program studi manajemen di Fakultas Ekonomi untuk mengetahui dasar-dasar apa namanya keuangan begitu kan, cara menata keuangan begitu. Nah, jadi ini ada silang begini dari pendidikan ke Fakultas Ekonomi. Nah, inilah yang namanya MBKM. Jadi kita juga bisa belajar apa yang kita inginkan, yaitu tadi pendidikan, tapi kita juga aku pengen nih jadi pengusaha begitu kan. Nah, kita bisa mencari begitu kan, mencari program di luar program studi di luar yang kita pelajari tadi, yang kita apa tadi, terus kita bisa mendapat ilmu baru di situ. Ini dengan MBKM. Nah, setelah itu nanti kan dengan MBKM ini sebetulnya kalau kata Pak Nadiem Makarim itu kita tidak hanya diajarkan berenang di kolam renang, tapi itu kita tuh diajarkan berenang di lautan lepas ya, di kali mungkin, terus di sungai gitu. Jadi kita bisa kemanapun, selain kita punya ilmu menjadi guru, kita juga punya ilmu bisnis seperti itu. Ya. Wah, Ibu, ini pesan kesannya kita harus nggak boleh pantang menyerah, nggak boleh takut, nggak boleh. Itu. Dan Mbak Zahira Iya. di semua program studi di FKIP itu pasti ada mata kuliah kewirausahaan. Lah ini juga bisa mendukung keilmuan kita dalam berwirausaha. Jadi jangan pernah takut, meskipun nanti lulusannya SPD gitu, tetap bisa menjadi pedagang ataupun pengusaha. Jadi jangan pernah takut. Jadi gitu. wirausahaan tuh universal ya sifatnya. Universal semuanya, yang penting apa mentalnya aja gitu kan, yang harus terus dilatih begitu. Terus dilatih. Siap Wah. nih. Ngomong-ngomong tentang The Bonse ya Bu. The Bonse itu tuh menunya apa aja nih Bu? Menunya ringan sih Mbak. Kita kan apa ya, konsep Warmindo tapi juga kafe begitu aja. Jadi nanti ada Indomie, ada mie instan begitu, ada nasi juga yang apa ya, menunya ringan lah yang untuk para mahasiswa. ya. Iya, yang ramah di kantong. Ramah Kan di kantong iya, juga. itu yang paling penting, ramah di kantong tuh yang paling penting tuh. Iya benar, apalagi pelajar anak kos itu tuh kayak jadi bisa apa ya, bisa sambil nugas sih di situ. Iya. Nah, untuk target pasarnya Ibu untuk bidang kuliner ini untuk siapa aja nih Bu? Yang pasti pertama mahasiswa. Yang keduanya ya masyarakat umum, masyarakat sekitar. Doakan Mbak Zahira kita bisa mengepakkan sayap gitu kan, keluar dari Sukoharjo, buka cabang. Amin. Kita doain ya. Terima kasih. Nah, Ibu,
Kita tuh pasti ada hal-hal yang pengen kita lakuin nih, apalagi kita harus keluar dari zona nyaman kita. Siap. Gimana sih cara keluar dari zona nyaman? Ya, kalau cara keluar dari zona nyaman tuh yang pertama tuh cari support system yang mendukung. Saya nggak bisa bilang jangan takut, jangan nggak pede. Saya juga berada di fase itu sekarang nih Mbak Zahira. Tapi kita punya support system yang apa ya, yang mendukung kita, yang beri kita aura positif setiap harinya, positive vibes untuk kita. Insya Allah nanti apapun yang kita mau lakukan gitu, pasti support system kita tuh mendukung seperti itu. Wah. Jadi keluar dari zona nyaman itu pertama harus berani, begitu. Harus berani. Siap. Dan tentunya sesuai dengan jargon kita, dari kita, oleh kita, untuk kita semuanya, untuk Siap. jargon Esamonya. Oke Ibu, terima kasih ya Iya, atas waktu dan sama-sama. tempat untuk hari ini. Iya. Thank you for your time Ibu. Iya, welcome. Oke, untuk Mbak Zahira, saya minta ini dong, kita Apa? barengan mengatakan FKIP Univet mantep masing gitu. Oke, mari Ibu. Bareng ya. Bareng ya. 1, 2, 3. FKIP Univet mantap masih. Oke guys, this is time to the last. Oke, thank you for your attention of today. Dan jangan lupa untuk stay tune di episode-episode selanjutnya di Esamo Podcast. Dan goodbye all, see you and I see you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.